Halo, bertemu lagi dengan kuliah online kali ini, ya. Kuliah online keempat ini melanjutkan materi kita di minggu lalu, ya. Masih dalam pengambilan keputusan atas memaksimisasi atau memaksimumkan sesuatu, ya. Baiklah. Kemarin terakhir soal kita ya ada ini tentang peternakan ayam ya yang ingin membuat pagar di mana tersedia pagarnya sepanjang kawatnya sepanjang 24 meter. Nah, ingin dibentuk seperti persegi 4. Ya, persegi 4 dan ingin mencari bagaimanakah ukuran yang akan memberikan luas kandang yang paling maksimum. Itu yang pertama. Dan yang kemudian yang kedua, ya, yang kedua tentang memaksimumkan fungsi produksi, ya, atau memaksimumkan nilai Q atas anggaran perusahaan yang tersedia. Nah, jadi ada dua ini hal yang akan kita kita bahas. Untuk slide ini sudah saya berikan di Classroom slide-nya. Baiklah yang pertama, ya, ini menjawab yang pertanyaan minggu lalu tentang contoh soal ini. Jadi ada peternakan ayam mempunyai kawat jaring sepanjang 24 meter, ini akan dibuat untuk pagar. Ya. Membuat pagar kandang ayam yang harapannya berbentuk persegi 4. Nah, persegi 4 ini kan kalau kita ketahui kan bisa dia berbentuk persegi panjang maupun juga persegi 4 sendiri gitu ya. Persegi 4. Persegi atau orang kenal dulu bujur sangkar istilahnya. Nah, kita tidak tahu nanti, yang kita ingin tahu bagaimana panjang dan lebarnya agar luasnya maksimum, ya. Nah, tujuan kita adalah mencari panjang dan lebarnya agar luas kandangnya maksimum dengan kendala panjang kawat yang hanya 24 meter. Itu. Ya. Nah, pertama, ya, kita harus pahami dulu bentuk soalnya atau mengetahui beberapa hal dari soal ini. Pertama, diketahui panjang kawat seluruhnya 24 meter. Nah, ini berarti keliling, ya. Jadi panjang kawat itu kan keliling. Keliling suatu area gitu ya. Itu 24 meter nanti maksimum panjangnya karena yang tersedia kawatnya hanya 24 meter. Nah, itu kita bentuk dalam suatu persamaan matematika di mana K atau keliling ya adalah 2 kali P tambah L atau 2P tambah 2L gitu ya. Nah, sama dengan 24 ya. 24. Karena tersedia 24 gitu. Nah, sehingga ini kita buka ya, 2 kali P adalah 2P, 2 kali L 2L sama dengan 24. Nah, 2P tambah 2L sama 24 semuanya bisa dibagi 2 ya, sehingga P tambah L sama dengan 12. Nah, P tambah L sama dengan 12 sehingga P sendiri adalah 12 dikurang L. Nah, ini. Ya, jadi kita tahu bahwa P itu adalah 12 dikurang L. Nah, ini kita peroleh suatu nilai variabel panjang dari kelilingnya, gitu ya. Jadi dari persamaan keliling kita dapatkan nilai variabel panjang yaitu 12 kurang lebar atau kurang L. Ya. Nah, selanjutnya tujuan kita adalah mencari ukuran panjang dan lebar agar luas kandang maksimum atau L-nya maksimum. Ya. Nah, L itu kan untuk persegi 4 adalah panjang kali lebar. Ya. Panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar tadi P kan sudah kita ketahui. Ya. P sudah kita ketahui. P yaitu 12 minus L. Ya. Sehingga tinggal kita masukkannya P ini menjadi 12 minus L dikalikan L. Ya, dikalikan L. Sehingga P ya sudah berubah ya, tinggal dikalikan L dikalikan 12 hasilnya 12 L dan L dikalikan L adalah L kuadrat. Nah, L sama dengan 12 min L kuadrat itu akan kita maksimumkan gitu ya. Akan kita maksimumkan. Ya, akan kita maksimumkan.
Nah, syaratnya maksimum apa? Maksimum adalah turunan pertamanya sama dengan 0 kan? Ya, turunan pertama sama dengan 0. Berarti oke. L diturunkan. Jadi L ini turunan pertamanya terhadap L adalah 12 minus 2L ya. 12 minus 2L sama dengan 0. Ya, 0. Nah, 2 minus 2L saya pindah ke sana jadi positif, jadi 12 sama dengan 2L. L sama dengan 6. 6 itu dari mana? Ya 12 dibagi 2. Nah, jadi kita dapat satu nilai untuk lebar, yaitu 6. Gitu ya, 6. Oh, berarti ukuran lebarnya 6. Kita tinggal cari ukuran panjangnya gitu ya. Jadi lebarnya sudah tahu 6, panjangnya. Nah, itu dari mana gitu ya. Kita lihat dari persamaan tadi. P sama dengan 12 min L kan. Ini. Dari keliling tadi kita peroleh P sama dengan 12 min L. Sementara L-nya kita peroleh nilainya 6. Sehingga P sama dengan 12 min 6. Yaitu P-nya sama dengan 6. Nah, jadi kita peroleh panjang persegi 4 kandang adalah 6 meter. Dan lebarnya adalah 6 meter. Nah, kebetulan karena panjangnya sama sehingga bentuk kandangnya adalah persegi. Atau disebut juga sebagai bujur sangkar gitu ya bentuknya. Ya, jadi ini bentuknya. Ya, jadi persegi gitu ya, persegi. Ketemulah panjang dan lebarnya. Oke, saya rasa ini cukup mudah ya. Yang kedua adalah tentang ini, soal ini kemarin. Memaksimumkan dengan kendala. Diketahui fungsi produksi Q sama dengan 10 pangkat Q sama dengan 10, K pangkat 0,5 dan L pangkat 0,5. Anggaran perusahaan atau C adalah 1000. Dan W adalah, ya W itu biaya tenaga kerja ya. Itu adalah 30 ya, dan R adalah 40. R itu adalah bunga modal ya, sebesar 40. Gitu. Dia tidak pakai persen tapi bunga modalnya besarnya 40 lah gitu kira-kira. Nah, tentukan jumlah tenaga kerja atau K dan kapital modal, maaf ini terbalik, harusnya yang yang ini tenaga kerja ini L ya, dan modal adalah K ya. Nanti tolong dibenarkan di mana di slide Anda karena tadi sudah saya kirim terbalik. Oke, jadi itu ya, disuruh cari L dan K-nya yang digunakan untuk produksi agar output Q ini dia maksimum ya. Nah, tapi dia punya kendala anggaran ini kan. Perusahaan kan pasti punya biaya lah, anggaran gitu. Nah, dia punya anggaran sebagai batasan atau kendala, tapi dia ingin memaksimumkan fungsi jumlah barang yang diproduksi atas kendala yang ada. Ya, di sini Q jumlah produksi, L adalah faktor produksi tenaga kerja, K adalah faktor produksi kapital, W adalah upah tenaga kerja, dan R adalah modal ya. Oke. Nah, jawabannya adalah pertama, kita harus olah dulu anggarannya. Anggaran perusahaan sebesar 1000 untuk membayar tenaga kerja dan bunga atau modal kapital, sehingga batasan anggarannya adalah 1000 ya. Jadi 1000 dananya untuk membayar 30 labor ya. 30 labor, ini tadi yang nilai dari ini W sama dengan 30 ya. Kemudian dan tambah 40 K. 40 ini tadi nilai R-nya ya, nilai R ini 40 untuk bayar K. Nah, ini adalah kendala. Nah, karena tadi kita punya kesusahan kendala ini, maka kita akan menggunakan persamaan atau fungsi Lagrange. Ya, Lagrange. Karena punya kendala, kita gunakan fungsi Lagrange. Nah, fungsi Lagrange-nya di sini ya. Jadi Z sama dengan ini fungsi tujuannya ya. Kita ingin maksimal Z dengan kendala ini 1000 min 30 L min 40K. Ya, ini kita olah 30 pindah ke depan jadi negatif 30, 40 pindah ke depan jadi negatif 40K. Nah, ini persamaan Lagrange-nya yang akan kita maksimumkan ya, maksimumkan. Nah, maka untuk maksimumkan tentu persamaan Z ini akan kita turunkan atau derivasikan terhadap semua variabel yang ada di sini, yaitu K ya, terhadap K, L ya, dan lambda. Ya, ini maaf, ini harusnya K-nya K besar dan ini L besar dan K besar ya. Nah, ini turunkan terhadap Z terhadap K, hasilnya ini ya. 5K pangkat negatif 0,5 L pangkat 0,5 min 40
lambda. Ya ini. Ini di pecah dulu aja. Jadi 1000 lambda minus 30 L lambda min 40 K lambda gitu. Anda bisa dipecahkan dulu. Nah, selanjutnya DZ terhadap DL 5K pangkat 0,5 L pangkat negatif 0,5 ya min 30 lambda. Kemudian DZ terhadap lambda 1000 minus 30 L min 40K sama dengan 0. Ini masing-masing menjadi persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan ketiga ya. 1, 2, 3. Nah, ini kita ikuti dengan pola seperti minggu lalu, maka kita lakukan eliminasi, ya kan? Eliminasi, ini persamaan 1 dan 2. Ya, jadi, persamaan 1 dan 2 akan kita lakukan eliminasi. Ya. Nah, yang persamaan pertama kita kalikan 3, yang persamaan kedua kita kalikan 4. Ya, jadi 3 kali 5 kan 15. Ini min 40 kali 3 kan min 120 ya ini. Yang ini kalikan 4, 20. Yang 30 ini menjadi 120 min. Nah, kita kurangkan sehingga yang ini hilang. Min 120 lambda, yang lambda ini kan hilang nanti akhirnya. Tinggal 15K pangkat 0, negatif 0,5 L pangkat 0,5 dikurangi 20K pangkat 0,5 L pangkat negatif 0,5 sama dengan 0. Nah, saya bawa yang negatif 20K ini ke sebelah gitu ya. Saya bawa ke. Nah, akan menjadi ini kan apa? Kalau dia pangkatnya negatif itu menjadi pembagi kan itu kalau sifat pangkat kan begitu ya. Misalnya ada A pangkat negatif 2 berarti sama dengan 1 per A pangkat 2 gitu. Jadi dia kalau negatif dia jadi pembagi. Ya, pembagi di bawah atau menjadi pembilang penyebut di bawah gitu ya, jadi berubah. Jadi yang K ini turun ke bawah, demikian yang ini juga tadi L-nya turun ke bawah gitu ya. Nah, ini kita kalikan silang kan ke ini ya. Ini. L pangkat 0,5 15 L pangkat 0,5 kali L 0,5 adalah 15 L ya. Ini kan sebenarnya pangkat setengah. Kalau variabel dengan pangkatnya sama, tinggal pangkatnya itu dijumlahkan gitu ya. Dijumlahkan. Variabel sama, ada pangkat berbeda, untuk kalau dikalikan tinggal dijumlahkan aja. Jadi 0,5 tambah 0,5 kan 1. 1 L pangkat 1 ya L kan gitu ya. Jadi 15 L sama dengan 20K. Nah, ketemu lainnya ini juga dikalikan silang. Ya. Nah, 15 L sama dengan 20K, sehingga L sama dengan 20 per 15K. Nah, ketemulah sudah yang ini ya, nilainya ini. Ini tidak usah kita pecah dulu. Tidak usah kita pecah dulu. Kita jadikan desimal, tidak usah dulu. Nah, kita sekarang ingin mencari nilai L dan K karena yang ditanyakan kan tadi kan berapa besarnya jumlah tenaga kerja dan jumlah kapital yang harus digunakan. Nah, kita ambil dulu di kendalanya 1000 sama dengan 30 L tambah 40K. Nah, ini ya. Tadi L nilainya adalah 15 per 20 per 15K gitu ya. Jadi L kita ganti ini ya. Sehingga 30 kali 20 per 15K itu adalah 40K, tambah 40K juga, sehingga 80K sama dengan 1000. K-nya adalah 12,5. Nah, jadi penggunaan kapital adalah sebesar 12,5. Lebarnya tinggal masukkan aja 12 per 15 kalikan 12,5, dapatlah 16,67. Itu. Sehingga penggunaan kapital ya adalah sebesar 16,67 dan penggunaan kapital adalah 12,5 dan lebarnya adalah 16,67. Nah, ini jadi jelas ya. Walaupun kelihatannya di soalnya di depan ini agak ruwet, tapi penyelesaiannya menggunakan Lagrange. Ya, ini. Jadi ini bisa digunakan model-modelnya macam-macam ya untuk tentang maksimisasi dengan kendala maupun tanpa kendala, itu kasusnya bisa macam-macam variasinya. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita akan pengambilan keputusan dengan risiko. Nah, ini berbicara tentang keuangan sebenarnya. Ya, berbicara tentang keuangan. Anda pernah dapat dulu tentang misalnya ada tentang bicara tentang diskonto ya atau risk factor ya. Ada diskonto, ada diskon,
ada kompon gitu ya. Biasanya diskon ada kompon. Nah, kita yang bicara diskon aja. Nah, diskon itu berarti kan kita kurangi karena dia punya apa namanya risk ya, biaya. Apa namanya risk itu resiko ya, risiko. Dia punya risiko. Nah, misalnya ada kasus ini ya. Kasus ada dua buah proyek A dan proyek B. Yang masing-masing yang akan dilihat ada 3 tahun ya. Tahun pertama A akan menghasilkan 40, tahun kedua 60, dan tahun ketiga 40. Dengan pengeluaran awal 110. Jadi biaya awal tuh investasinya ya adalah 110. Dan ada proyek B, tahun pertama dia menghasilkan 30, tahun kedua dia menghasilkan 80, dan tahun ketiga turun menjadi 50 dengan biaya atau investasi awal adalah 104. Nah, kita kan ditanya nih, disuruh menghitung net present value atau NPV masing-masing proyek dengan risk free 8%. Ya, pertama 8%. Atau diskon faktornya 8%. Nah, kemudian yang kedua, ya, jika risk premium sebesar 2% untuk proyek A dan 6% untuk proyek B. Jadi ini jika ada penambahan risiko 2% untuk A dan 6% untuk proyek B, manajer akan pilih yang mana? Ya, akan pilih yang mana? Nah, jadi sebenarnya 2A dan B ini sebenarnya manajer suruh pilih nih, gitu ya. Kalau dengan diskonto untuk yang A dengan 8%, dia mau pilih yang mana? Tapi kalau yang B, kalau ada penambahan risiko untuk proyek A 2% dan B 6%, nanti manajer akan pilih yang mana? Nah, oke. Jadi kita harus hitung net NPV-nya masing-masing proyek. Nah, penyelesaiannya ya untuk menghitung nilai NPV ini rumusnya ya. Rumusnya adalah ini ya. Ini menghitung rumus NPV ya. Jadi C0 ini adalah biaya awal ya. Untuk A adalah 110 ya. Nah, R-nya adalah return-nya ya atau hasil yang akan diterima dalam tiap tahunnya pada tahun tersebut gitu ya. Itu R-nya adalah tingkat suku bunga. Bunga itu kalau di sini ngomongnya diskon ya diskon rate itu tadi ya. Kalau 8% kan R sama 8% adalah 0,08. Gitu. Tahunnya ada 3. Project tadi kan ada 3 tahun gitu ya. 3 tahun. Sehingga nih ya. Nah, pertama menghasilkan 40 ya itu dibagi 1 tambah 0,08 ini diskontonya tadi ya. Pangkat 1. Kemudian pada tahun kedua, ini pangkatnya tahun kedua. 3 ini pangkat tahun ketiga, ini menghasilkan 60 returnnya pada tahun kedua, 40 pada tahun ketiga. Dikurangi total biaya awalnya investasinya. Nah, NPVA akan diperoleh 10.230,66 ya untuk kondisi diskon faktor 8%. Nah, sekarang kita lihat yang B. Project B ya tadi C0-nya atau biayanya awalnya adalah 104, yang lainnya biaya tahunnya sama. Dan ini return masing-masing tahun untuk yang project A. Project B maaf, ya. 30, 80, 50. Bawahnya tetap saja sama. Ya, cuman pengurangnya adalah 104 biaya awalnya sehingga diperoleh NPVB adalah 32.056,50. Nah, kalau ini kita lihat berarti kan project B lebih menguntungkan karena dia akan menghasilkan NPV yang besar sehingga project B akan dipilih karena dia menghasilkan net present value yang lebih besar daripada project A. Ya itu. Jadi kalau pemilihan project dengan tingkat diskon faktor yang sama dengan kasus penerimaan yang berbeda, kita hitung NPV-nya masing-masing project, mana yang paling besar itu yang dipilih. Nah, selanjutnya untuk B pun sama juga. Ya B sebenarnya sama juga, cuman diskon faktor atau risiko masing-masing projectnya berbeda. Kalau tadi kan sama-sama 8 di poin A. Kalau sekarang berbeda. Kalau A dia ada risk premium, tambahan risikonya 2%, berarti 8 tambah 2, berarti 10% adalah 0,1. Ya. Nah, kita hitung NPV-nya. Di sini R-nya jadi 0,1 ya, ini 0,1, 0,1. Yang di atas tetap biayanya tetap. Dihasilkan 6.002,98. Ini nilai NPV A pada saat risiko project menjadi 10%. Nah, kemudian B, ya, dia ada tambahan 6%, ya lebih besar tambahan risikonya. Nah, awalnya di 8%, kemudian tambah 6 jadi 14%. Jadi risikonya adalah 0,14. Risikonya project B lebih besar daripada project A. Karena lebih besar nilai R-nya. Nah, sehingga yang di atas tetap ngitungnya NPV yang sama, cuma yang di bawah R-nya diganti ya.
diganti, kurang 104, hasilnya ada 17.621.621,77. Nah, pada kondisi ini, kita hitung tadi, oh berarti masih lebih besar B ya, project B, maka project B tetap akan dipilih karena tetap menghasilkan net present value yang lebih besar dari project A, walaupun dengan tambahan risiko yang lebih besar. Nah, project A hanya nambah 2%, tapi project B tambah 6%. Mana yang masih dipilih? Oh, ternyata hitungan NPV-nya masih lebih besar yang B, sehingga tetap B lah yang dipilih gitu ya. Itu. Nah, ini adalah contoh pengambilan pengambilan keputusan dengan risiko ya, risiko. Jadi mahasiswa semua nanti bisa tahu, oh kalau risiko ini beginilah kira-kira ya, kira-kira. Sehingga kalau membuat project memang kalau yang dalam bentuk tahun panjang, tentu kita tidak akan lepas dari menghitung risk free atau diskontonya. Itu jadi perlu dimasukkan nilai-nilai diskonto. Kalau nggak salah kan pernah tentang manajemen keuangan kan ya, mungkin dapat mata kuliah yang tentang diskon faktor dan kompon faktor. Oke ya. Nah, kemudian di lembar terakhir itu ada soal yang bisa Anda coba untuk latih ya. Oke. Anda bisa coba. Nanti kita bahas lagi di minggu depan. Oke, baiklah. Sudah Anda dengar tadi ya tentang latihan soalnya. Jadi Anda nanti bisa coba ya. Videonya Anda bisa ulang-ulang kalau Anda bingung dan Anda bisa tanyakan pada saya. Yang penting kita selalu jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan kita, jaga kesehatan keluarga kita juga gitu ya. Pakai masker kalau kemana-mana sekarang ini ya untuk untuk menghindari penularan ya. Baik kita menularkan ataupun kita tertular. Nah, gitu. Dan kita berdoa bersama semoga pandemi ini atau wabah ini segera berakhir. Oke, baiklah itu dari saya. Sampai bertemu lagi.